أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup setelah kita Ramadan, dan hidup ini sangat baik sekali untuk kita kaum muslimin dalam rangka meningkatkan amal kita. Karena kita meninggal dunia tidak ada yang kita bawa kecuali amal. Bahkan beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paling baiknya kamu itu, katanya beliau, orang yang panjang umurnya dan juga baik ibadahnya. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, kita keluar dari Ramadan bukan berhenti ibadah. Ibadah itu selesai kalau kita sudah mati. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Dan juga Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini menunjukkan setiap detik, setiap saat kita harus beribadah, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Belum tentu muda lalu umurnya masih panjang, bagi yang sudah lanjut usia. Kemudian juga beliau bersabda, idza mata al-insanu inqata amaluhu. Manusia itu kalau sudah mati putus amalnya. Illa min salasin bersedekah, sadaqatin jariyah. Ini keutamaan orang bersedekah. Wa ilmin intafa'u bihi, dan juga keutamaan ilmu yang bermanfaat untuk umat. Wa waladin salihan, dan juga anak saleh yang yad'u lahu mendoakannya. Itu mukadimah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita masalah kita yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, yaitu pembahasan yang nomor 126 dan halaman 78. Dia Imam Abu Ja'far Al-Tahawi mengatakan, wala naqudu fillah. Jangan kita membicarakan tentang Allah karena kita tidak melihat, tetapi kita yakin Allah Ta'ala itu ada dengan makhluk yang diciptakannya, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa meniru ciptaan Allah. Allah menciptakan nyamuk, kita dimakan oleh nyamuk, tapi kita tidak bisa membuat nyamuk, bahkan juga tidak bisa membuat nyamuk. Bisa dicontoh. Makanya Allah Ta'ala tidak malu apabila membuat contoh kepada kita seperti nyamuk atau misal yang lainnya. Wala numari fi dinillah, dan kita tidak boleh yaitu memperdebatkan agamanya Allah, ya, karena agama bukan untuk berdebat. Kita harus saling wa'ata'na, kita dengarkan dan mentaati, karena itu kalamnya Allah, bicaranya Allah, dan juga sabdanya Rasulullah SAW. Demikian juga akal manusia kita satu sama lain kemampuan memahaminya. Karena itu kita wajib mengimani, mengamalkan. Ketika kita mampu mengetahui hikmahnya, alhamdulillah. Ketika kita tidak mampu mengetahui kenapa salat maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, kita hindari. Dan kita disuruh melaksanakan, bukan disuruh mencari
La nakhudhu fillah, kita tidak boleh memperdebat Allah. Bal nu'minu bihi wa bisifatihi wa asma'ihi, tapi kita wajib mengimani bahwa Allah itu ada dengan bukti banyak sekali. Siapa yang bisa berubah malam menjadi siang? Tidak ada. Dan siapa yang bisa mempertahankan mati seseorang, hidup seseorang? Tidak ada. Ini semuanya menunjukkan adanya Allah. Wa sifatihi, kita mengimani sifatnya. Allah memiliki sifat tapi tidak sama dengan sifatnya manusia. Allah hidup, kita hidup. Hidup kita sementara, hidup kita makhluk. Hidupnya Allah Ta'ala adalah sifatnya Allah. Dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertakwalah kamu kepada Zat yang hidup yang tidak akan mati. Kita pasti akan mati. Kepastian itu dituliskan oleh Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tetapi Allah tidaklah meninggal dunia. Allah hidup terus menerus. Wa asma'i, dan kita wajib mengimani nama-namanya. Dan Allah, namanya Allah, Al-Qahar, Al-Ahad, As-Samad, Al-Jabbar, banyak sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Sesuatu yang ada mesti ada namanya dan juga ada sifatnya. Hanya saja nama dan sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Dengan dasar ayat, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wala nu'awiluha, dan tidak boleh kita memalingkan maknanya. Wa nusarrifuha an dhahiriha, atau kita palingkan nama Allah dipahami dengan makna selainnya, tidak boleh. Ya, Allah melihat, yang melihat. Allah mendengar. Tapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengar kita. Mendengar kita terbatas dengan tentunya itu dekatnya, jauh kita tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala mendengar semua makhluknya. Wa na'ti bima'anin ma'aradahullah, dan kita wajib memaknai atau sifat dan nama Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Jangan dibandingkan. Allah marah, Allah marah. Nah, dan Allah Ta'ala mengampuni, Allah mengampuni. Ada orang mengatakan Allah tidak boleh marah, Allah tidak boleh menyukai, mencintai, Allah tidak boleh yaitu membenci. Allah Ta'ala satu saat marah. Wa ghadiballahu alaihim, Allah marah pada mereka. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Tetapi Allah melaknat orang kafir tidak sama orang melaknat orang. Nah, sama saja. Allah Ta'ala ada tetapi tidak sama dengan adanya kita. Adanya kita makhluk. Adanya Allah adalah sifat, adalah wujud yang abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya, wala aradahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak boleh memaknai. Nah, tidak boleh kita yaitu memberi sesuatu sifat yang dia tidak memberi sifat Allah. Dan yang berhak memberi sifat Allah, Allah sendirinya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita pahami. Sami' itu makna sami'na wa ata'na. Yang kita dengar kita taat. Yang tidak ada jangan diadakan. Yang ada jangan ditiadakan. Karena kita wajib mengimaninya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Ini semuanya perlu kita fahami, karena banyak orang Islam yaitu orang-orang yang mengandalkan akalnya memalingkan makna sifat Allah Ta'ala dengan sifat yang tidak benar. Wala aradahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'an li ahwaina, kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu memerintah yang jelek. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya yaitu hawa nafsu itu menyuruh yang jelek. Wa uqulina, dan juga tidak boleh kita mengandalkan akal kita, karena akal manusia beda. Akalnya seorang nabi lain dengan akalnya orang awam, akalnya orang kafir lain dengan akalnya orang muslim. Karena itu segala sesuatu yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, kewajiban kita mendengarkan dan mentaati.
Wa hadza kufrun billah. Apabila orang memahami ayat Allah, memahami hadis dengan akal dengan murni, ini adalah kufur. Karena ayat Al-Quran bukan diturunkan kepada kita, tetapi diturunkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurun di surah Allah untuk mengajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita memahami ayat harus kembali kepada pemahaman Al-Quran, harus kembali kepada pemahaman hadis. Karena beliau bicara masalah urusan gaib bukan dari perasaan, tapi dari wahyu yang disampaikan oleh beliau, itulah wahyunya Allah. Makanya ketika beliau ditanya oleh yaitu orang, maka wahai Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Beliau menjawab, saya tidak tahu. Ya, ketika malaikat menanya kepada malaikat Jibril menanya kepada beliau, ya, apa katanya? Bukanlah yang ditanya lebih tahu daripada yang menanya. Ini menunjukkan beliau tidak tahu urusan gaib kecuali apabila Allah mengkhabarkan kepadanya. Ini yang harus kita imani. Wa kadzalika fi dinillah, demikian juga agama Allah Islam. La numari au nujadilu, tidak boleh kita membantah. Mengapa begini, mengapa begitu, tidak boleh. Namanya iman, kita wajib menerima. Paham atau tidak paham? Karena akal manusia yaitu berbeda satu sama lain. Yang jelas Allah Ta'ala memerintah kita memerintah yang baik, bukan memerintah yang jelek. Karena Allah melarang kita melarang yang jelek, tidak melarang yang baik. Inilah keistimewaan kita, yaitu mengikuti ayatnya Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa naqulu hadza nu'minu bihi. Ketika ada ayat, ada hadis yang sahih, kita wajib mengimani. Faham atau tidak faham, kita wajib mengimani. Karena kita diwajibkan mengimani. Dan ayat Allah ada hubungannya dengan urusan gaib yang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Allah menjelaskan malaikat ada, namun manusia tidak pernah melihat malaikat. Seandainya kita kaum muslimin ya tidak mendapatkan penjelasan dari Allah Ta'ala tentang beriman kepada malaikat, kita tidak tahu malaikat. Namun kita yakin adanya malaikat karena ayat Allah, yakin adanya sesuatu yang gaib karena ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya kita menuntut ilmu. Selanjutnya pula, wa hadza natawaqqafu fil imani bihi. Ketika ada ayat yang kita tidak paham, kita imani. Ketika ada hadis yang tidak paham, kita imani. Dan cuma kalau kita tidak paham, tanya kepada orang punya ilmu. Ketika orang punya ilmu menjelaskan pada kita, kita wajib mentaati. Ya, kita wajib yaitu mengimani. Karena kita wajib mengimani. Maka masabata fil kitabi was sunnah, selagi ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, falaisa fihi majalun lil qawdi, tidak boleh kita membantah. Bayangkan akal kita mampukah menjelaskan mengapa salat subuh 2 rakaat tidak mampu, mengapa salat maghrib 3 rakaat tidak mampu. Bagaimana jawabnya? Ini perintahnya beliau dari Allah Ta'ala, selesai. Ya, jadi kita tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpikir yang kita tidak mampu. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah kamu kepada Allah menurut kemampuan. Bagi orang tidak bisa salat dengan berdiri, duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring. Bagi orang tidak mampu siam, maka dia bebas dari siam ketika sudah lanjut usia, atau dia sudah pikun lagi, bebas dari kewajiban. Ini kebaikannya dalam Islam. Allah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dengan agama Islam ini supaya kalian hambaku menjadi orang yang mudah. Dan Allah tidak menghendaki kita dengan syariat Islam itu mempersulit. Karena itu tidak ada Islam yang sulit. Ketika Allah Ta'ala mewajibkan haji untuk orang yang mampu, ketika Allah Ta'ala mewajibkan siam untuk orang yang mampu, orang tidak mampu ketika dia sakit boleh menunda, ketika tidak mampu boleh membayar fidyah. Inilah yaitu kemudahan Islam.
karena Allah Ta'ala yang maha tahu dan yaitu maha mengetahui hambanya. Bal nu'minu bihi wa nusallimu, tetapi kita wajib mengimani dan menerima. Kita wajib mengimani dan menerima, tidak boleh membantah, karena Islam bukan untuk bantah-bantah. Allah Ta'ala berfirman, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Tidaklah yang membantah ayat Allah kecuali kafir. Bagaimana kita orang muslim membantah Allah, membantah ayatnya, padahal kita disuruh beriman. Yu'minu bil ghaibi, kita wajib mengimani urusan yang gaib. Wa in kana fi uqulina ma la yudriku hadha syai', walaupun akal kita tidak mampu menempuhnya, walaupun akal kita sebagian tidak paham, yang penting perintah laksanakan. Kita diperintahkan siam, alhamdulillah bisa siam. Diperintahkan zakat untuk orang yang mampu, alhamdulillah bisa melakukan zakat, dan tidak ada penyesalan bagi orang yang beramal soleh. Ini kemudahan Islam. Fauquluna qasiratun, akal kita itu pendek. Bayangkan kalau kita berdasarkan dengan akal, bertengkar terus dengan anak kita, bertengkar terus dengan istri kita, karena akal tidak bisa bersatu. Akal itu maunya saya menang sendiri. Tapi dengan kita beragama Islam, ketika keliru akal kita, kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanat kamilatan, seadanya akal kita itu sempurna, lama ikhtajat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita tidak butuh dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini faedahnya kenapa kita wajib mengimani Al-Quran dan Sunnah, karena akal kita terbatas. Bayangkan banyak orang bertengkar karena otak, karena hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau didukung dengan akal bahaya. Berapa banyak negara perang karena urusan hawa nafsu. Tetapi orang muslim menyadari tentang kesalahannya, tidak mengaku bahwasanya dia orang paling benar, karena al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Walama ikhtajat al-basariyatu ila rusul, seandainya otak manusia sudah sempurna bisa menyelesaikan segala sesuatu, Allah tidak perlu mengutus seorang utusannya. Nah, Allah Ta'ala mengutus seorang utusannya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas bagi manusia. Itulah maksudnya Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dari manusia, bukan dari malaikat. Seandainya utusan dari malaikat ini, mungkin kita menanya itu kan malaikat, saya kan manusia. Namun Allah mengutus utusannya dari jenis manusia supaya bisa dicontoh oleh umatnya. Ketika beliau mampu siam, berarti umatnya mampu siam. Ketika beliau mampu perang, berarti umatnya mampu perang. Ketika beliau mampu yaitu sholat, berarti umatnya mampu sholat. Karena unsur manusia sama, tinggal bedanya iman atau kufur. Maka orang beriman tetap dia beribadah kepada Allah. Fadallahana annal qula qasiratun, menunjukkan akal manusia itu pendek, ya. Makanya ulama lain dengan orang awam. Orang yang mengandalkan otaknya lain dengan orang yang berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lihat pertengkaran di permukaan bumi ini bukan dipelopori dari para nabi, tidak ada, dari para sahabat tidak ada. Para ulama sunnah tahu, ya, tidak seperti orang awam yang mengandalkan otaknya. Tapi ulama sunnah dia berpegang kepada dalil, prinsip-prinsip yang ada itu sudah dipegang. Inilah keutamaan ilmu din. Maka ilmu din ini akan dirasakan bagi orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Sebagaimana orang akan merasakan kenyang kalau dia makan, merasakan dia segar tenggorokannya kalau dia minum. Fadalla ala nam wa annahu la budda min irsali rusul, karena otak manusia itu beda satu sama lain, perlu untuk menyatukan umat ini diutus seorang utusan yang itu dari jenis manusia. Makanya tidak ada persatuan di dunia ini seperti persatuannya kaum muslimin. Sholat ada ya seluruh dunia sholat ada.
Tidak ada agama yang semisal agama Islam. Ketika siam Ramadan semua umat Islam siam, ya, kecuali satu dua yang Islamnya bukan Islam sebenarnya. Inilah kenikmatan kita memeluk agama Islam. Dan Al-Quran sampai hari kiamat tidak berubah, hadis tidak berubah. Mana peraturan di dunia ini yang tidak berubah kecuali Al-Quran dan Sunnah. Orang ketika ganti pemimpin berubah dia, ingin dia ketika menduduki ingin menolak yang lama, ingin membuat yang baru. Begitu manusia. Tapi kita dibuat oleh Allah Ta'ala tenang dengan Al-Quran, tenang dengan hadis. Bayangkan mulai Rasulullah SAW sampai hari kiamat, orang Muslim sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat, zuhur 4, maghrib 3, ya, isya 4, tidak ada perselisihan. Di mana saja kita ketemu, kalau mereka orang ahli sunnah tidak akan berselisih. Ini nikmatnya bersatu di atas sunnah. Karena Allah berfirman di dalam ayatnya banyak sekali yang memberikan penjelasan, kuntum khairu ummah, kamu wahai umat Islam paling baiknya umat. Tidak ada orang yang melebihi kebaikan Islam. Li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Allah Ta'ala mengutus seorang utusan untuk memperjelas kebenaran dan untuk memberantas kebatilan. Dan ini betul. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk. Liyudhirahu 'ala dini kulli, supaya memenangkan Islam itu, supaya kalah agama yang lain. Dan betul, kalau kita pelajari tidak ada agama yang paling kuat di permukaan dunia kecuali agama Islam. Walaupun orangnya dicaci, walaupun kitabnya diinjak oleh orang kafir atau yang lainnya, tetapi tetap Allah menjaga keutuhan Islam. Dan itu menunjukkan benar-benar Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selanjutnya pembahasan masalah Al-Quran. Kalau tadi kita dengan Allah tidak boleh membantah, perintah ada perintah dikerjakan, ada larangan kita tinggalkan. Yang nomor 2, wala nujadilu fil Quran. Jangan dibantah Al-Quran, karena Al-Quran Allah Ta'ala merintah supaya dibaca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, dan kita menyaksikan bahwa Quran itu bicaranya Allah, bukan makhluk. Al-Quran bicara Allah, cuma Allah Ta'ala bicara di hadapan malaikat. Malaikat mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada para tabiin kepada ahli hadis mengajarkan kepada muridnya sampai kepada kita semuanya. Ini menunjukkan tidak ada ayat yang bisa dihafal kecuali ayat Al-Quran, dan juga hadis Rasulullah SAW menunjukkan benarnya Islam, tidak bisa diragukan lagi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu awal daripada surat Al-Baqarah. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran namanya banyak. Al-Quran dibaca, Alkitab ditulis, Az-Zikru diingat, Al-Furqan membedakan antara yang benar dan antara yang batil. Ya, banyak nama Al-Quran dan itu semuanya mempunyai makna sendiri. Ini menunjukkan kita wajibnya baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran kaum muslimin, satu huruf yang kita baca 10 pahalanya. Man qara'a harfan min ayatillah, siapa yang membaca satu huruf dari ayat Allah, falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu ini digandakan oleh Allah Ta'ala 10. Alhamdu itu 5, alif lam ha mim ta. Kita membaca alhamdu 50 pahala. Beda dengan baca Quran, tidak ada keterangan dapat pahala, karena berita kadang-kala benar, kadang-kala salah. Tetapi Al-Quran al-haqqu mir rabbik, Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tidak berselisih satu sama lain.
Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan Quran yang kita baca ini besok akan memintakan syafaat. Yaqulul Quran, itu hati yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hai Rabbi, mana'tuhu an-naumal laila. Quran yang kita bacanya akan bicara besok di alam mahsyar. Ya Allah, ini hambamu saya cegah malam hari tidur karena baca ayatmu. Fasafi'ni fihi. Ya Allah, beri aku syafaat untuk menolong hambamu yang baca Al-Quran. Ini keutamaan kita membaca Al-Quran. Orang baca Al-Quran yang mahir, lancar, bagus, ya, mengerti, faham maknanya, seperti setara dengan malaikat. Orang baca Al-Quran yang belum terampil, di dalam riwayat Muslim dijelaskan, man qara'al Qur'ana wa yatata'u wa alaihi syaqun falahu ajran. Siapa yang membaca Al-Quran mekap, belum terampil, mungkin satu baris lama sekali, kok mungkin dibaca A, jim juga mungkin dibaca jim, dapat 2 pahala. Pertama, pahala membacanya. Yang nomor 2, pahala kesulitan dia membaca. Tidak ada ruginya bagi orang yang baca Al-Quran. Dan Al-Quran kalau kita baca betul-betul memahami maknanya, menenangkan jiwa. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Zikronya maknanya Al-Quran. Dan itu akan dirasakan oleh orang yang sering membaca dan memahami maknanya. Kenikmatan sendiri mengalahkan kenikmatan dunia seisinya. Ini keutamaan membaca, apalagi memahami, apalagi mengamalkan dan mendakwahkan. Puncaknya kenikmatan. Makanya Allah Ta'ala membekali Rasulullah SAW dengan Al-Quran, sehingga menjadi sebab masuknya kaum muslimin, ya, di bangsa Arab dan juga menyebar di bangsa yang lain. Qauluhu la nujadilu fil Quran. Adapun perkataan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, kita tidak boleh membantah Al-Quran, tidak boleh mempermasalahkan Al-Quran. Yasmalu atamil qawli bi'annahu laysa min indillah. Termasuk kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak boleh. Al-Quran itu bukan dari Allah, tidak boleh. Kalau bukan dari Allah mesti berubah. Tidak ada ketetapan di dunia ini tidak berubah kecuali Al-Quran dan hadis. Manusia buat peraturan diganti, dirubah. Sudah ditetapkan sekian tahun, orang baru mau merubah. Tetapi Al-Quran tidak ada yang berubah makna. Dan inilah nikmatnya orang yang mau berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Demikian juga hadis. Dan itu terbukti banyaknya kaum muslimin membaca Al-Quran, terutama bulan Ramadan. Dan tanya bagi orang hafid Quran baca Al-Quran, tidak pernah menyesal dengan baca Al-Quran itu. Dan tidak pernah pula merasa sedih, karena Allah Ta'ala menjadikan ketenangan jiwa seorang dengan qiraatul Quran, apalagi memahami maknanya. Kenikmatan yang mengalahkan kenikmatan yang lain. 6. Wa kadzalika wa yasmalu atamil qawli bi annahu laysa min indillah kama yaqulul kuffar wa yaquluna huwa min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang kafir mengatakan Quran itu bicaranya Nabi. Bagaimana bicaranya Nabi? Orang kafir Quraisy dia ngerti bahwa beliau itu lahir tidak bisa membaca, tidak bisa tulis, ummi, maknanya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu dia hafal mulai dari Fatihah sampai An-Nas, mustahil dengan otak manusia. Padahal orang-orang yang ahli sastra bahasa Arab saat itu banyak sekali. Mau menandingi ayat yang dibaca oleh beliau tidak bisa. Ini rekayasanya orang kufar ketika ingin mencaci atau mengolok-olok Rasulullah SAW tidak mampu, mereka mengada-ada. Karena itu kita fahami Al-Quran yang kita baca adalah kalamullah, sebagaimana Allah berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah. Kalau ada salah seorang musyrik yang minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, ketika mereka diserang oleh temannya, lindungi orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, dan disuruh membaca ayat Allah, ya, membaca Al-Quran.
Ini kebaikan Islam. Ketika ada orang mengungsi, orang Islam menerima dengan bagus. Ya, ketika mereka mau masuk Islam dianggap seperti saudaranya sendiri. Ketika tidak mau masuk Islam suruh bayar pajak. Inilah kebaikan di dalam Islam. Makanya kalau ada orang Islam yang sifatnya dia berontak, yang lainnya itu karena ketidaktahuan ilmu. Karena kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah SAW dan para sahabat dan umat dahulu adalah orang-orang yang baik. Demikian juga wakadzalika al-jidal fi tafsiri ma'anil Quran. Membantah tafsirnya makna Al-Quran tidak boleh. Karena Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, ditafsirkan oleh para sahabat, ditafsirkan oleh para tabi'in, ditafsirkan oleh ahli lughah saat itu. Fala nufassirul Al-Qur'ana min indi anfusina. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran itu dari perasaan kita. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril. Bagaimana kita tahu? Diturunkan kepada beliau, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Makanya para sahabat termasuk Aisyah, istrinya beliau, masih menanya, wahai Nabi, apa maksud ayat ini? Ini perlunya kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, tafsir-tafsir yang menjadi rujukan kita untuk memahami makna tafsir yang ditafsirkan dengan Al-Quran, ditafsirkan dengan hadis, ditafsirkan dengan kalangan para sahabat. Baca tafsir Ibnu Katsir. Cuma tafsir Ibnu Katsir ada yang dhaif, tetapi sekarang sudah diringkas. Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diteliti, dipilih-pilih hadis yang sahih. Kemudian tafsir Durrul Mansur oleh Imam Asyuyuti, itu juga menjelaskan tentang makna ayat, dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis. Kemudian juga tafsir yaitu Al-Karimur Rahman yang disampaikan oleh Syekh Sa'di, yaitu gurunya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ayatul Ahkam, itu juga berdasarkan Quran difahami dengan Quran, Quran difahami dengan hadis. Ya, jangan kita membaca tafsir birroi seperti Zamakhsyari atau Dhilalul Quran, itu banyak kritikan-kritikan dari kalangan para ulama sunnah. Selanjutnya, fal Qur'anu la yufassaru illa bima jaa fi kitabillah. Jadi Quran ini harus ditafsirkan dengan ayat. Quran ditafsirkan dengan hadis. Ya, banyak ayat Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Itu artinya makna Al-Qari'ah. Ternyata ayat Al-Quran menjelaskan makna ayat, kecuali ayat-ayat yang mutasyabihat seperti Alif Lam Mim, Shad, Nun, Qaf. Itu namanya ayat mutasyabihat, kita baca walaupun tidak tahu maknanya, karena termasuk ayat mutasyabihat yang maha tahu Allah. Makanya kalau kita baca tafsir Qaf, Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang maha tahu maksud dari huruf Qaf, huruf Nun, Shad. Maka para ulama tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena ada keterangan dari beliau, Allah yang maha tahu maksudnya. Aw ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kita tafsirkan Al-Quran ini dengan hadis beliau. Ya, karena Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayatnya di dalam surat An-Naml 49. Ya, An-Naml 49, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Wa ma anzalna 'alaika, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi, Alkitabnya Al-Qur'an, illa, melainkan litubayyana, supaya kamu wahai Nabi menjelaskan kepada mereka tentang yang mereka perselisihkan. Ini pentingnya, kalau ada ayat kita tidak tahu,
kita kembali kepada tafsirnya beliau. Karena Al-Quran ini kepada Allah menurunkan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, terutama bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Malaikat Jibril menjelaskan makna ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Ini peringatan untuk kita semuanya para dai, hendaknya tidaklah menjelaskan Al-Quran kecuali dengan ada landasan hukum. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat An-Nahl nomor 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. 44 atau 49 itu. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan kepadamu wahai Nabi adz-dzikra, itu Al-Quran. Dengan dasar ayat inna nahnu nazzalna dzikra. Ketika Allah Ta'ala menurunkan kepada beliau Al-Quran, litubayyina, supaya kamu wahai Nabi yang menjelaskan manuzila ilaihim, apa yang turun kepada mereka ini. Jadi yang berhak menerangkan ayat Al-Quran bukan kita, tetapi beliau. Beliau kemudian menjelaskan kepada para sahabatnya, karena para sahabat semuanya muridnya beliau. Ya, at-talaqi sami'na wa akhbarana wa anba'ana. Ini kebaikan umat-umat dahulu, membaca Al-Quran, memahami bukan dengan logikanya dan bukan dengan perasaannya, tetapi dengan dalil. Nah, ini peringatan untuk para khatib, para yang menyampaikan ilmu, hendaknya menafsirkan ayat maupun hadis dengan tafsir yang maksur yang diperoleh dari para ulama sunnah. Selanjutnya pula awma qalahu sahabat, atau penafsiran dari sahabat boleh. Kenapa para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah SAW? Penafsiran dari Quran karena Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Penafsiran dari hadis karena malaikat Jibril mengajari Rasulullah SAW menafsirkan hadis. Penafsiran dari para sahabat karena beliau menyampaikan makna ayat ini kepada para sahabat. Alma qalahu tabi'un, atau para tabi'in. Para tabi'in itu muridnya para sahabat. Nah, ini alma iktadahu lughatul arabiyah, atau bagi orang yang faham dengan bahasa. Ya, ini cara menafsirkan. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang nomor 2, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang nomor 3, Al-Quran ditafsirkan dengan para sahabat. Yang nomor 4, Al-Quran ditafsirkan muridnya para sahabat tabi'in. Yang nomor 5, ditafsirkan dengan bahasa. Ini bagi orang yang ahli bahasa, yang mengenal dalam Al-Quran itu sendiri. Ini cara untuk menafsirkan Al-Quran. Makanya kita tidak menjumpai perselisihan antara tafsir satu dengan yang lain, kecuali tafsir yang birro'yi, dengan akal, satu sama lain beda. Tetapi kalau kita kembali pada tafsir al-maksur, tafsir maksudnya tafsir yang dijelaskan dengan Al-Quran, dijelaskan dengan hadis, dijelaskan dengan sahabat tabi'in, maka ini tidak berselisih satu sama lain. Fala yaqulu fihi biuqulinal qasira, tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan akal kita. Ada orang mengatakan Rasulullah SAW kan manusia, para sahabat kan manusia. Ya, mereka menafsirkan Al-Quran dengan akalnya katanya. Kita juga boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal kita, ini salah. Karena Rasulullah SAW diajari Al-Quran oleh malaikat Jibril. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Kita belajar dari siapa? Kalau kita membaca tafsirnya Ibnu Katsir ini, qala Mujahid, berkata tabi'in, makna ayat ini demikian kita terima dengan dasar sanad yang sahih. Ini ayat ini dijelaskan oleh beliau bahwa maknanya ayat ini waziyata adalah melihat Allah, kita wajib menerima. Ya, ini pentingnya kita memahami tafsir, bukan sembarang tafsir kita baca, tetapi kita harus memilih tafsir-tafsir al-maksur yang diambil dari sahabat. Sekarang sudah ada terjemah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir pula yaitu Al-Qurtubi diterjemahkan. Tafsir As-Sa'diyah Al-Karman diterjemahkan. Namun kalau kita mengerti bahasa Arabnya lebih nikmat dengan mengembalikan tafsir dengan bahasa Arab, karena luas sekali jangkauannya.
aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladzi wakala ilai bayanahu, atau yaitu tafsir yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah taala yaitu telah mengajari beliau. Awis sahabatil ladzi tatalammadu 'alal mustafa, atau kita kembali kepada penafsiran para sahabat karena para sahabat itu semuanya muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat itu orang muslim yang meninggal dalam keadaan Islam pernah berjumpa dengan beliau, itu baru sahabat. Jadi orang muslim ya yang mana belajar dengan beliau dan meninggal dunia dalam keadaan Islam namanya sahabat. Tetapi kalau dia orang muslim belum pernah ketemu dengan beliau, seperti Raja Najasyi, bukan dinamakan sahabat, kan sahabat itu akrab, dinamakan al-muhadramun. Awit tabi'un alladzi rawaw an talamidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau para tabi'in yang makuru ya menuntut ilmu dari para sahabat, yang mana para sahabat itu adalah muridnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh. Ini cara kita menafsirkan Al-Qur'an supaya kita tidak keliru. Nah, amma tafsiruhu bima yaqulu tabibul fulani, adapun tafsir dari kalangan para dokter fulan, bagaimana seorang dokter mau menafsirkan tafsir? Kalau dokternya bidangnya tentang masalah penyakit, dia menjelaskan penyakit layak ya, tapi mereka tidak pernah membaca tafsir, lalu menafsirkan Al-Quran. Dari mana dia? Mesti dari sini, dan itu akan benturan karena Al-Quran kalamullah, bagaimana mau ditafsirkan dengan akal? Awit tabibul fulana awal mufakkirul fulana, atau pakar ini pakar itu ya. Awil falakil fulana, atau ilmu falak si fulan, tidak bisa karena Al-Quran yang diturunkan kepada beliau bukan diturunkan kepada dokter, bukan diturunkan kepada orang teknologi, dan juga Quran diturunkan pada beliau, beliau mengajarkan pada para sahabatnya, bukan disuruh belajar sendiri-sendiri, tapi mereka mengguru semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fan nadhariyatu takhtalifu, adapun pola berpikir manusia berbeda. Makanya kalau tafsir ditafsirkan oleh logika berselisih satu sama lain. Oleh karena itu kita harus memilih tafsir-tafsir yang muktabar, yang betul lihat dulu pengarangnya di siapa, penerjemahnya siapa. Fan nadharul yauma nadharul ghadan, orang punya pikiran sekarang lain dengan pikiran besok. Wa ghadan lain ba'da ghadin, besok lagi, besok lusa lain dengan sekarang. Ini apa? Pikiran manusia. Begitulah kaum muslimin, beberapa hal yang perlu kita fahami agar kita betul-betul mempelajari Al-Quran ini supaya tidak keliru, merujuk kepada tafsir yang muktabar, dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.